Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian penasaran gimana caranya kita tahu kesehatan finansial sebuah perusahaan? Nah, hari ini kita akan ngobrolin salah satu laporan keuangan penting yang namanya laporan perubahan ekuitas. Gampangnya, ini tuh kayak catatan harian yang menceritakan perjalanan modal sebuah perusahaan. Yuk, kita mulai. Sebelum jauh, mari kita pahami dulu apa itu ekuitas. Ekuitas atau modal ini bisa kita ibaratkan seperti isi celengan sebuah perusahaan. Jadi, semua uang atau aset yang awalnya diseton oleh pemilik atau laba yang ditahan di perusahaan, itulah yang disebut modal. Semakin besar modalnya, bisa dibilang celengan perusahaan itu makin tebal. Nah, kenapa sih catatan perjalanan modal ini penting banget? Gini loh, laporan perubahan ekuitas itu fungsinya kayak jembatan. Dia menghubungkan laporan laba rugi yang kasih tahu kita perusahaan untung atau rugi dengan neraca yang menunjukkan foto kondisi keuangan perusahaan saat ini. Jadi, dari laporan ini kita bisa tahu kenapa modal kita berubah dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini penting banget buat para pemilik atau investor untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, sekarang kita bahas apa saja sih yang bikin isi celengan perusahaan kita berubah. Yang pertama, ada transaksi operasional. Ini adalah kegiatan sehari-hari perusahaan. Contohnya kalau kita punya kafe. Uang dari hasil jualan kopi itu namanya pendapatan. Dan ini pasti nambahin modal kita. Tapi kita juga kan harus beli biji kopi atau bayar listrik kafe. Nah, itu namanya biaya. Dan ini akan mengurangi modal. Dari selisih pendapatan dan biaya ini, kalau untung atau laba, modal nambah. Kalau rugi, modal kita berkurang. Selain kegiatan operasional, ada juga yang namanya transaksi modal. Ini lebih ke hubungan antara pemilik dengan perusahaannya. Kalau pemilik nambahin uang ke perusahaan, misalnya Pak Budi nambah modal ke warungnya, itu namanya penyetoran atau penanaman modal. Dan ini jelas nambahin isi celengan kita. Tapi, kalau pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya, misalnya Pak Budi ambil uang dari warung untuk belanja di rumah, itu disebut prive atau pengambilan modal. Dan ini akan mengurangi modal perusahaan kita. Jadi, secara garis besar, laporan ini akan menunjukkan beberapa elemen penting. Dimulai dari modal awal kita di awal periode, kemudian ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi dari operasional, juga ditambah dengan tambahan modal dari pemilik, dan dikurangi jika ada pengambilan modal atau prive. Nah, semua perhitungan itu akan menghasilkan modal akhir kita di penghujung periode. Yang menarik, bentuk dan susunan laporan perubahan ekuitas ini bisa sedikit berbeda, tergantung jenis perusahaannya. Ada yang bentuknya perseorangan, persekutuan, perseroan atau PT, bahkan koperasi. Mari kita lihat satu persatu perbedaannya. Pertama, untuk perusahaan perseorangan. Ini adalah perusahaan yang modalnya cuma dari satu orang pemilik. Laporannya fokus banget sama gimana modal si pemilik itu berubah. Contohnya, seperti laporan perusahaan inovasi yang modalnya Tuan Zulham. Di sana terlihat jelas bagaimana modal awalnya bertambah karena setoran modal dan laba bersih, lalu berkurang karena prive, dan akhirnya jadi modal akhir. Selanjutnya, untuk perusahaan persekutuan. Ini biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seperti firma atau CV. Nah, bedanya, di laporan ini, modal dan prive setiap pemilik akan ditunjukkan secara terpisah, meskipun nanti ada totalnya. Pembagian labanya juga sudah disepakati di awal antar pemilik. Coba lihat contoh firma Puspasari. Bagaimana modal Puspa dan Sari dihitung terpisah tapi totalnya juga terlihat jelas. Nah, kalau perusahaan perseroan atau PT, modalnya itu dibagi dalam bentuk saham. Jadi, pemiliknya itu para pemegang saham. Laba di PT ini bisa dibagi jadi 2. Ada yang namanya dividen, yaitu uang yang dibagikan ke pemegang saham, dan ada juga yang namanya laba ditahan, yaitu laba yang nggak dibagi tapi disimpan kembali di perusahaan untuk pengembangan usaha.
Laporan perubahan ekuitas di PT ini lebih fokus ke perubahan laba ditahan ini. Seperti contoh PT Atlantik yang laba ditahannya berubah setelah dikurangi dividen. Terakhir, untuk koperasi. Koperasi ini unik karena bentuk usahanya demokratis. Satu anggota punya satu suara, beda sama PT yang satu saham, satu suara. Laba di koperasi itu disebut sisa hasil usaha atau SHU. SHU ini akan dibagi ke anggota berdasarkan seberapa besar kontribusi mereka dan sebagian dialokasikan untuk cadangan. Laporan ini juga menunjukkan perubahan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, biasanya karena ada anggota baru masuk atau keluar. Jadi teman-teman, laporan perubahan ekuitas ini ibarat kompas yang menunjukkan kita apakah modal perusahaan kita sedang tumbuh atau malah menurun. Dengan memahami laporan ini, kita bisa melihat kesehatan finansial perusahaan dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik ke depannya. Semoga penjelasan ini mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak.